Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hadza 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dewan guru. Ada Habib Yusuf bin Mansur Syahab, juga Habiban al-Kiram Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segab, guru kita, pengasuh pesantren Nurul Iman, juga pengasuh pesantren Yatim Piatu Du'afa Al-Muttaqin, pengasuh pesantren Miftahul Huda Leweng Malang, juga pengasuh pesantren Al-Furqan, seluruh guru-guru yang lain yang hadir, yang belum hadir, juga guru kita Ketua Laskar FKDKM Kang Ube. Insyaallah habis FKDKM kita meluncur ke pesantren beliau dalam rangka mujahadah nariyahan, karena Haji Madani pulang kampung, saudaranya meninggal dunia katanya. Semuanya jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Bapak Lurah kita beserta jajarannya, Pak Kadus dan semuanya yang hadir, yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 25. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, daripada sahabat Abi Dzar, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat ini orang-orang fakir muhajirin datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi, sahabat fakir muhajirin ini berkata, ya Rasulullah, kami utusan orang-orang fakir nih.
Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ini ceritanya lapor sahabat muhajirin yang fakir ini, lapor, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur, telah pergi orang-orang kaya yang banyak duit, bil ujur, dengan membawa pahala yang banyak, yusallun kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat, wa yasumun kama nasum, mereka puasa seperti kami puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa sedekah, kami mah ente boga duit, fakir. Ini namanya ghibtoh, iri tapi dalam kebaikan. Kalau iri dalam bidang kejahatan itu hasud namanya. Ada hasud, ada ghibtoh. Tetangga kebeli mobil meriang, nah itu hasud namanya. Tetangga umroh lagi masuk UGD, hasud. Tetangga naik haji masuk apa itu yang gawat darurat itu, ICU. Tetangga kawin lagi modar dia, nah itu hasud. Beda sama ghibtoh. Gitu mah, ya Allah, nih tanggaku kaya raya tapi pemurah, aku ingin kayak dia. Tetanggaku pinter ngaji, lalu pagi petang ngaji terus, aku iri, ghibtoh. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah. Ini kabar baik buat orang miskin. La ta'taqidu anna shadaqah khassa bil amwal, janganlah engkau beritikad sedekah teh khusus dengan duit. Janganlah kalian punya itikad sedekah itu khusus pakai harta. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beberapa hal yang ganjarannya seperti sedekah. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya tiap satu kali baca tasbih subhanallah itu sedekah. Wa bi kulli takbiratin shadaqah, setiap satu kali baca takbir Allahu Akbar itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap satu kali baca tahmid alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap sekali baca tahlil la ilaha illallah itu pun dikasih ganjaran seperti ganjaran sedekah. Bahkan ini pahalanya double triple. Kita baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kata Nabi Ibrahim itu tanaman surga. Di dunia banyak baca itu, mati ketemu di surga, wah rimbun banget nih tanaman dia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Ummi Hani. Ummi Hani ini punya abah namanya Abu Thalib. Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Berarti Ummu Hani ini saudara, adik kakak.
Daripada Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Ini Ummi Hani ngomong, "Ya Rasulullah, ajarkan aku kalimat yang walaupun ambil duduk aku bisa baca." Faqala, sabda Rasul, ucapkanlah olehmu Allahu Akbar 100 kali. Itu lebih cakep ketimbang sedekah 100 onta. Waduh, Allahu Akbar doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali lebih cakep ketimbang 100. Berarti kalau 1 kali Allahu Akbar 1 onta. Lebih cakep dengan sedekah 1 onta. Tadi ngucapin belum Allahu Akbar 1 onta. Percaya enggak? Enggak percaya mati dulu dah. Takut kagak percaya orang Karang mah. Masya Allah. Kenapa pahala-pahala dari Allah itu kebanyakan sifatnya abstrak, tidak cash? Kalau pahala dari Allah langsung cash, dunia kagak muat. Siapa orang sholat sebelum subuh 2 rakaat, pahalanya apa? Lebih cakep ketimbang dunia dan isi-isinya. Muat enggak kira-kira? Yang berjamaah 1000 orang, qobliyah hanya 2 dah. Sekarang Fortuner aja dah. Siapa yang berjamaah sholat sebelum subuh 2 rakaat Fortuner atu. Wah, itu aki-aki yang mau modar besok digotong tuh. Ternyata ganjarannya cash. Kira-kira parkir di mana? Ini aja parkir sempit tadi. Makanya ganjaran dari Allah itu sifatnya nanti aja. Kalau sekarang kagak muat. Quli subhanallah, ucapkanlah olehmu kalimat subhanallah 100 kali. Itu lebih cakep bagi engkau ketimbang sedekah 100 kuda di jalan Allah. Subhanallah 100 kali. Lebih cakep ketimbang 100 kuda fisabilillah. Quli alhamdulillah, ucapkanlah olehmu alhamdulillah 100 kali. Khairul laki min mi'ati raqabah. Itu lebih cakep ketimbang engkau menyedekahkan, memerdekakan 100 hamba sahaya dari turunan Nabi Ibrahim. Dari turunan Nabi Ismail. Mahal itu. Ucapkanlah olehmu la ilaha il 100 kali. La yudrikuha syai'un wa la yasbikuha. Pahalanya kagak ada yang tahu dah. La ilaha illallah mah kagak kesusul. La ilaha tadi kita sekali alhamdulillah tuh lebih cakep ketimbang 1 onta. Kalau sekali berarti lebih cakep ketimbang 1 kuda, lebih cakep ketimbang memerdekakan 1 hamba sahaya dari turunan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam riwayat lain dikatakan wa fi bud'i ahadikum ay bisababi bud'i ahadikum sedekah. Di dalam kemaluan istri salah seorang kamu itu sedekah. Mendatangi istri sedekah. Jadi kalau duit enggak punya, makanan enggak punya, istri, mah gua mau sedekah, begitu. Alah, kata emaknya apa? Oke. Asal dikasih duit dulu. Biasanya kalau lagi tanggal tua nggak mau dia. Beliin emas dulu ya Habibana ya. Wah, insya Allah. Para sahabat pun bertanya. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fihi ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah satu kami melepaskan syahwat kepada istri-istri kami itu ada sedekah? Maka Rasul pun menjawab kepada para sahabat yang miskin tadi, aro'aitum lau wadu'aha fi haramin.
Bagaimana pendapat kalian kalau kalian melepaskan syahwat kemaluan ke jablay-jablay di Kalimalang? Begitu kira-kira. Haram kagak? No haram, kagak boleh. Akana alahi wijrun, apakah ada dosa? Ya sahabat kagak usah ngejawab, udah tahu pasti dosa. Pakadzalika idza wadu'aha fil halal, begitupun bila kalian melepas syahwat kalian pada sesuatu yang halal, itu ada ganjaran sedekah, kana lahu ajrun. Wa fi riwayatin, satu riwayat Imam Muslim ini, ba'atsal fuqara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini Rasulul fuqara ilaik, wahai Rasulullah, aku utusan orang-orang fakir kepada engkau. Datang orang, anu ya Rasul, saya ini utusan perwakilan orang-orang fakir nih, muhajirin Madinah Mekah. Oleh Rasulullah disambut, karena Rasul itu sama orang fakir seneng. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwa. Rasul seneng kalau fakir datang. Orang fakir apalagi tahu ini mau minta-minta, Rasul seneng. Ciri kita orang dunia orang akhirat itu, kita ini hubul dunia apa hubul akhirah, cirinya itu aja. Yang datang ke kita, wah ini datang nih Haji Haryanto, biasanya ngasih duit, begitu kira-kira. Seneng gak kira-kira Habibana di rumah, lalu ada orang Assalamualaikum, diintip, wah Haji Haryanto, kira-kira seneng gak? Pasti ngasih hadiah lah begitu. Satu lagi, Haji Haryanto pulang, Assalamualaikum, waduh ima biasa minta duit nih orang, seneng gak kira-kira Habibana? Kira-kira senengan mana nih? Yang pertama, berarti masih hubudun ya ini. Cirinya itu aja udah. Kita nggak usah nanya guru mursyid lah, nggak usah nanya guru-guru yang lain. Asal senengan Haji Haryanto, berarti di hati kita masih dunianya gede. Kemarin ada Habib bawa ras, ada ras, mobil apa? Ras. Waduh, Habib lagi nih, begitu kira-kira. Saya nggak turun-turun, nungguin lama, turun juga akhirnya. Nah turun, mau ngomongin ke bocah santri, kasihan dah. Ternyata Habibnya murid Habib Umar bin Hafid, alhamdulillah nggak neko-neko. Kalau murid Habib Umar nggak neko-neko, ada ilmunya masalahnya. Alhamdulillah, dari saya meluncur ke kiai guru kita ke mana? Ke Nurim. Ya saya arahin aja, sudah suruh ke Nurim aja. Insya Allah ini mah kagak ngagibeg begitu kira-kira, kagak njelimet, kagak nyusahin insya Allah. Berapa aja diterima, kagak minta 5 juta 6 juta kagak minta. Berkah insya Allah ya. Oh laporlah ini, marhaban bika wa biman jita min indihim, selamat datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau datang daripada kaum-kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlullah fid dunya al fuqara, ahli Allah di dunia itulah orang-orang fakir. Ya Rasulullah, innal fuqara yaquluna lakak, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang fakir mereka berkata kepada engkau, innal agniya, sesungguhnya orang-orang sugih, qad zahabu bil khair kullih, mereka telah pergi dengan kebagusan yang banyak. Zahabu bil jannah, mereka pergi dengan surga. Wahum yahujun, mereka berhaji, kami kagak sanggup berhaji, kagak punya duit.
Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, kami kagak bisa sedekah. Wa yudayyipun, kalau ada tamu mereka menjamu, kami kagak bisa. Fa idza maradu, bila mana mereka sakit, udah ada pundi-pundi buat bayar bla 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 bla. Kalau kami sakit gak bisa bayar, gak bisa pulang di rumah sakit ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan wong pakir tadi, wahai sahabatku, balligil fuqara'a anni anna liman sabara minhum wahtasib thalathu khisalin laisa lil agniya'i minha syai'un. Kasih tahu kepada orang yang sabar daripada kalian lalu karena Allah, bagi mereka 3 perkara akan dikasihkan oleh Allah dan tidak dikasihkan kepada orang kaya. Bilangin sama teman-temanmu yang fuqara masakin, kalau kalian sabar, kagak ngeresulah, dikasih ujian miskin dan lain sebagainya karena Allah, kalian oleh Allah akan dikasih 3 perkara. Yang 3 perkara ini tidak akan diberikan kepada orang kaya. Mana 3 perkara yang akan diberikan kepada orang fakir yang sabar? Amal khoslatul ula, adapun perkara yang pertama, fa inna fil jannati guropan, di dalam surga ada kamar-kamar daripada merah delima. Yanduru ilaiha ahlul jannah, penghuni-penghuni surga bisa melihat nih kamar sebagaimana penghuni dunia melihat bintang-bintang di langit. Saking tingginya nih kamar. Nah, kamar ini tidak akan dihuni, tidak akan dimasuki kecuali oleh 3 orang. 1, para nabi. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang fakir. Oh, siapa yang masukinya? Nabi, orang mati syahid, orang fakir. Orang kaya kagak masuk, kecuali orang kayanya syahid, atau kecuali orang kayanya nabi. Wal khoslatus salisah, adapun wal khoslatus saniyah, adapun perkara yang kedua, yadkhulul fuqara al jannah qoblal agniya binisfi yaumin, orang fakir masuk surga duluan sebelum orang kaya, jaraknya setengah hari. Berapa jaraknya? Setengah hari. Jadi orang fakir udah di surga tuh, setengah 12 baru datang orang kaya, setengah hari. Sementara setengah hari akhirat itu 500 tahun. Jauh. Wa huwa miqdaru khamsi mi'ati amin. 500 tahun orang fakir udah apa itu namanya, andehoy, ngelonin, udah ngelonin bidadari, udah makan buah-buahan surga. Kemana ini? Yang paling kaya di sini siapa ya? Kemana kannya bos bule kagak muncul-muncul. 500 tahun bedanya. Nih, pengen kaya pengen miskin nih. Ya udah dah. Kalau pengen kaya, ya udah harus jadi syahid, harus mati syahid. Yang ketiga, idza qala al-faqir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bila mana orang fakir mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah, apa tadi? Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ikhlas. Orang kaya sama, orang kaya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu pahalanya beda lipatannya. Oleh karenanya para ulama ini beda pendapat
Afdol mana? Orang kaya syukur, orang miskin sabar. Orang kaya syukur, rajin sedekah. Orang miskin sabar. Afdol mana? Nanti kita baca dulu kitabnya. Pendapat jumhur ulama termasuk Imam Al-Asqalani, Imam Suyuti itu di sini adakah? Wa hadza musyirun bi tabdilil ghanis syakir. Ini menunjukkan tentang afdolnya orang kaya yang bersyukur. Siapa orang kaya yang bersyukur? Ialah orang yang mentasorupkan hartanya di jalan yang baik. Bangun pesantren, bangun jembatan dan lain sebagainya. Jadi mengalahkan orang fakir yang sabar. Mana? Orang fakir sabar, orang yang fakir tapi kagak lapor kepada orang, kagak curhat sama orang lain. Dalam Al-Quran ada wa qalilum ma ibadiyash. Tapi sedikit sekali orang kaya yang syukur. Sedikit. Para ulama menggambarkan ada 4 kelas pembagian manusia. 1, rajulun, laki-laki yang punya ilmu plus punya harta. Ilmu punya, harta punya. Lalu hartanya ditasorupkan di jalan yang benar. Ini yang sedikit. Yang sedikit. Jadi usahanya enggak kecampur ternak tuyul, enggak kena. Nah, kalau kadang-kadang kan orang kaya ternak tuyul punya, konveksi punya, kontrakan punya. Nah, ini mah enggak. Rajulun ilmun wa malun. Ilmu ada, harta ada. Jadi usahanya bagus, cara nasorupkannya juga bagus. Ini yang jarang. Yang kedua ada laki-laki punya ilmu gak punya harta. Kayak ustadz begitu kira-kira. Cuman niatnya bagus. Ya Allah, kalau aku punya duit aku akan bla 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 bla. Maka nanti di akhirat ada orang ketika dibangkitkan dikubur dikasih catatan amal, dia kaget. Bangun pesantren, santuni janda tua, janda muda dikawini. Kaget dia, kaget. Nanya malaikat, maaf Pak malaikat, bukan berarti malaikat laki-laki ya. Ada apa ini Pak Edi? Ini nggak salah nih. Saya bangun pesantren belum pernah, santuni janda belum pernah semuanya. Tapi kok ada? Kata malaikat, mungkin Pak Edi pernah lihat pesantren belum jadi. Pernah. Ngomong apa? Saya ngomong kalau punya duit tak beresin semuanya, kagak usah proposalan. Oh ini berarti. Dan lain sebagainya. Yang ketiga ada rajulun, ada laki-laki harta enggak punya, ilmu juga enggak punya. Sekali punya duit, duitnya dipakai yang kagak bener. Yang keempat, maaf, yang ketiga dulu tadi salah. Ada laki-laki harta punya tapi enggak punya ilmu. Jadi duitnya nanti tasorupnya kemana baik. Orjen tunggal hayu dihabisin. Yang keempat ada laki-laki harta tidak punya, ilmu juga tidak punya, tetapi niatnya kurang bagus. Nah yang paling bagus yang pertama nih, ilmun wa malun yatasarrafu bi ilmi. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Kembali, jadi jangan beritikad bahwa sedekah itu khusus harta atau duit saja. Bacaan-bacaan, zikir-zikir itu termasuk sedekah. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk kategori sedekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.